Ya, kita lanjutkan kembali apa kabar Indonesia Malam. Menyambung pertanyaan tadi Mas Dani, ini apa payung hukum yang akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan moratorium remisi bagi koruptor dan teroris ini? Apakah dengan revisi undang-undang yang sudah ada tentang pemasyarakatan atau membuat peraturan baru? Yang jelas saya dengan Pak Menteri Hukum dan HAM berkeyakinan bahwa kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini bukan hanya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik undang-undang undang-undang pemasyarakatan atau peraturan pemerintah, tapi juga sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan rasa keadilan masyarakat tadi. Dan kalau ada yang mengatakan ini bertentangan, mungkin karena dipahami ini dihilangkan. Ya, benar sekali. Ada yang beberapa pendapat mengatakan bukan. Ini bertentangan dengan... Ini adalah diketatkan. Jadi kalau sebelumnya pun peraturan pemerintahnya itu mengatur bahwa untuk terpidana teroris, narkoba, dan korupsi itu memang aturan pemberian remisinya lebih berat dibandingkan tindak pidana yang lain. Sekarang itu lebih diperketat, itu saja. Jadi kalau menjadi soal memang kalau sama sekali dihilangkan. Tetapi ini bukan. Ini adalah lebih diketatkan, kriterianya lebih diperjelas. Bayangkan sebelumnya hanyalah berkelakuan baik. Itu saja kriterianya. Selama sepertiga masa tahanan ya. Dan kemudian orang kemudian bisa sangat mungkin terjadi penyimpangan. Sedangkan kalau tadi kita bicara justice collaborator, maka salah satu kriterianya mana surat dari lembaga perlindungan saksi dan korban bahwa Anda pelaku pelapor. Sehingga ukurannya sangat jelas, tidak sumir, tidak abu-abu semacam berkelakuan baik yang dalam prakteknya mengundang penyimpangan. Nah, ini mungkin yang dipertanyakan beberapa pihak juga mengenai penggunaan kalimat moratorium di sana yang terkesan adalah menghentikan sementara, benar-benar menghentikan, yang artinya juga menghilangkan hak terpidana untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Itu yang ditangkap oleh masyarakat sekarang, Mas Denny. Pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, beberapa membahasakannya dalam bahasa populer moratorium. Memang lebih tepat pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Sehingga tidak salah paham. Sehingga orang tidak salah paham, memaknai, oh ini bertentangan. Kenapa? Berarti nggak ada. Bukan. Sekali lagi, tadi saya jelaskan, dalam kasus Agus Tondro, bukan hanya pembebasan bersyarat kita berikan, terhadap pelaku-pelapor sejenis yang bersangkutan, remisi juga. Tadi saya di KPK kami bicara tentang 5 hal. Pertama, saya dan Pak Menteri memang memberikan laporan harta kekayaan, itu amanat undang-undang. Yang kedua, kami mendengarkan paparan KPK, kajian mereka tentang rencana aksi di lembaga pemasyarakatan dan di imigrasi. Yang ketiga, kita menegaskan bahwa regulasi anti korupsi harus dikuatkan. Harus dikuatkan itu RUU anti korupsinya lebih baik, KPK bukan dilemahkan tapi harus dikuatkan. Dan yang ketiga tadi bicara juga tentang pengadilan tipikor, bagaimana ini agar lebih efektif, karena kita melihat kecenderungan sekarang di daerah-daerah banyak dibebaskan. Yang keempat, kita juga bicara tentang pengetatan pembebasan bersyarat dan remisi. Dan yang terakhir, tadi disebut dalam pengantar Anda, kita besok sampai tanggal 3 itu akan melakukan tes integritas kepada lebih dari 40, lebih kurang, Kalapas, Karutan, dan Eselon 3 pejabat di Kementerian Hukum dan HAM untuk melihat bagaimana integritas mereka sebagaimana diamanatkan oleh instruksi Presiden nomor 9 tahun 2011. Mas Denny, kita kembali lagi tadi pengetatan remisi ini. Ada juga yang berpendapat kenapa tidak penegak hukumnya yang diperkuat integritasnya, hakim yang sering sekali memutus perkara korupsi dengan hukuman yang sangat ringan. Kenapa tidak di jajaran hakimnya dulu yang dibenahi? Kenapa hanya di Kementerian Hukum dan HAM tidak sebagaimana Orde Baru dulu punya tangan mengatur atau administrasi sampai ke hakim. Tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM tidak sampai ke ranah pengadilan, tidak sampai wilayah penuntutan, penyelidikan. Itu adalah wilayah KPK, kepolisian, jaksa, dan wilayah kerja Mahkamah Agung dan jajarannya. Tugas fungsi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menegaskan komitmen anti korupsi adalah di bidang regulasi tadi. Sehingga kami bilang, oke, RUU anti korupsi harus lebih baik, Undang-Undang KPK harus lebih baik, Undang-Undang Pengadilan Tipikor harus menjamin tidak lagi kemudian dijadikan pintu masuk bagi pembebasan koruptor pada mereka bersalah. Dan di bidang pemidanaan kita bisa memberikan atau tidak memberikan remisi pembebasan bersyarat, bahkan juga asimilasi. Jadi kami tidak masuk ke wilayah kerja orang lain, kami bekerja yang
dalam batas kewenangan kami Oke. dimungkinkan. Tapi Anda melihat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, pasti juga sedikit banyaknya kinerja-kinerja hakim ini juga bisa dilihat dong. Kenapa akhirnya memvonis hukuman yang ringan bagi para koruptor? Ya, bagaimana tuntutan ringan atau Dan tidak, jaksa juga menuntut dengan ringan. bagaimana vonisnya ringan atau tidak, tentu ada banyak kajian di sana. Tentu orang mengatakan ini kok sekarang kecenderungan tuntutannya lebih ringan. Ya. Cek pelawat itu di bawah 2 tahun. Ya, jika Sudah di bawah 2 dibandingkan- tahun, nanti kemudian dapat remisi lagi, dapat pembebasan bersyarat lagi. Kami tidak bisa masuk ke wilayah penuntutan, apalagi kalau KPK, sangat independen mereka. Jaksa polisi juga punya kewenangan yang independen dalam penyidikan dan penyidikan, serta penuntutan. Kami punya wilayah di bidang kalau terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Oke. Itulah yang kami jalankan, Oke. kami ketatkan Ya, terakhir kriterianya. Mas Denny, penerapan pengetatan remisi ini akan diberlakukan untuk para pelaku tindak pidana apa saja selain korupsi, terorisme? Kalau berdasarkan PP 28 yang mengatur tentang ini, maka organized crime khususnya 3 memang itu. Teroris, korupsi, dan narkoba. Narkoba kita ketatkan pemberiannya bukan untuk pemakai, tetapi untuk pengedar atau bandarnya. Oke. Pada mereka lah pengetatan pemberian remisi, pembebasan bersyarat diberlakukan. Oke, baik. Mas Denny, terima kasih sudah hadir Makasih di banyak. sini dan mudah-mudahan ini juga menjadikan pencerahan bagi kita semua mengenai pro dan kontra remisi. Tapi sayang sekali Anda tidak bisa membahasnya dengan Profesor Romli. Kita sudah mengundang di sana Profesor Romli karena ada keperluan lain. Iya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan membahas mengenai pro dan kontra moratorium remisi bagi para koruptor ini.